Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-56 ini masih dengan topik besar sumber daya alam dan energi di Indonesia dalam konteks memahaminya sebagai bagian dari pemahaman ekonomi Indonesia. Tidak-tidaknya bagian dari kita mengkaji bagaimana keseluruhan ekonomi Indonesia ini dalam berbagai aspek besarnya. Nah, ini merupakan sesi terakhir tentang sumber daya dan energi. Yang kita kaji adalah tentang listrik, kelistrikan, boleh begitu ya, perlistrikan juga bisa listrik, yang di dalam berbagai buku ajar, kemudian dalam berbagai kajian, dan itu sudah umum di kajian-kajian seluruh dunia, bahwa listrik ini memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Ya. Jadi ada yang disebut dengan tingkat elektrifikasi, ya, jadi tingkat bagaimana seluruh orang, seluruh wilayah di satu negara, seluruh sektor itu bisa mengakses listrik. Dan yang lebih penting tidak hanya mengakses listrik dengan mudah dan murah dalam konteks negara yang bersangkutan. Itu nggak gampang ya, bisa mengakses tapi mahal ya bisa, tidak mudah juga bisa. Nah, maka juga ada informasi di kajian-kajian dunia untuk membandingkan antar negara, misalnya tingkat konsumsi listrik per kapita. Jadi sudah hampir bisa dipastikan makin maju suatu negara perekonomiannya, konsumsi listrik per orangnya itu kan ada cara menghitungnya ya, jumlah konsumsi listrik nasional dibagi dengan jumlah orang, dapat kan konsumsi per kapita itu cenderung juga makin maju suatu perekonomian, itu pemakaian per kapitanya makin tinggi. Jadi itu juga jadi ukuran. Nah, untuk listrik ini kan beda dengan barang-barang lain ya. Dia sedikit, bukan sedikit, memang kompleks ya. Jadi bahkan dibandingkan dengan sumber daya alam yang lain bisa lebih kompleks. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi listrik kan membutuhkan kita, maupun mungkin kita punya usaha atau ada transportasi dan sebagainya, itu memerlukan banyak aspek yang kita harus pahami secara umum, karena kan listrik diproduksi itu satu hal, kemudian dikonsumsi hal lain, waktu memproduksi memerlukan beberapa instrumen, sarana, prasarana, kemudian untuk dikonsumsi dia memerlukan proses distribusi dan seterusnya. Nah, sebagai awalan saya gambarkan dulu kondisi umum tahun 2020. Penggambaran kondisi ini sekaligus untuk memperlihatkan slide-slide berikut adalah menjelaskan masing-masing gambaran umum ini. Nah, pertama kita mendapatkan informasi dari pemerintah, dari Kementerian ESDM, dalam hal ini terutama Ditjen Kelistrikan, Ditjen Ketenaga-Listrikan ya, saya lupa kalau nggak salah namanya Ditjen Ketenaga-Listrikan. Nah, Ditjen Ketenaga-Listrikan tentu menghimpun data-datanya dari pelaku-pelaku besar seperti pelaku yang paling besar terutama PLN, pelaku dalam konteks pembangkit maupun nanti dalam konteks distribusi dan penjualan. Nah, diinformasikan pembangkit tenaga listrik di akhir 2020 itu mencapai 72,75 gigawatt, yaitu pakai megawatt berarti 72.750 megawatt, berarti kalau M-nya diganti G 72,75 gigawatt. Satuan pembangkit adalah megawatt atau gigawatt. Nah, yang kita harus pahami ini pembangkit ya. Pembangkit berarti yang menghasilkan listriknya. Nah, itu tidak seluruhnya punya PLN lagi. Kalau dulu memang hampir di masa lampau itu PLN mungkin sangat dominan ya. Sekarang masih paling banyak, tapi persennya sudah tidak mencapai 60 ya, tidak sampai 60. Maka pembangkit PLN itu 43 gigawatt, sementara yang non PLN itu sudah 29,5 gigawatt. Itu informasi umumnya dulu. Nanti kita akan cek di slide-slide berikut. Nah, kemudian jaringan transmisi. Jadi jaringan transmisi itu berapa itu? 61.452 kms ya, kilometer square. Itu ada jaringan transmisinya.
Lalu ada jaringan distribusi, berarti sudah kita dapat istilah nih. Ada jaringan transmisi, ada jaringan distribusi. Saya tidak bisa menjelaskannya secara bagus mungkin ya karena saya tidak menguasai, tapi kalau saya sederhanakan ya kan transmisi itu dari pembangkit ke gardu-gardu induk, lalu kalau gardu induk ke gardu-gardu distribusi, dan otomatis dari distribusi itu nanti ke konsumen, baik itu rumah tangga ataupun pabrik. Nah itu tergambar jaringannya. Jadi ada 61.000, ada yang 1 juta KMS ya. Nah, masing-masing maaf itu jaringannya kok kanunya. Jaringan berarti ya sebutlah kalau kita bahas orang awam seperti saya atau kawan-kawan yang belum akrab itu ya kabel-kabel lah begitu ya. Nah, lalu kan melalui gardu-gardu nih, ada yang gardu induk itu ada kapasitasnya, lalu ada gardu distribusi ada kapasitasnya. Nanti kita akan lihat slide-nya. Nah, dari pembangkit kemudian lalu ada jaringan transmisi, ada jaringan distribusi. Itu setelah transmisi ada distribusi, itu tersedia listrik. Nah, pada tahun 2020 ini ya datanya ya, itu pakai satuan gigawatt hour ya. Yang atas tadi pakai megawatt atau gigawatt, kalau gardu pakai MPa voltage, itu lalu listrik yang tersedia itu 271.000 gigawatt hour. Nah, itu sebagaimana juga pembangkit tadi ya kan, pembangkit itu sebutlah pabrik ya, pabrik yang menghasilkan listriknya, lalu menghasilkan listriknya berupa listrik yang diukur dengan gigawatt ya. Itu ada angkanya, jadi PLN 177, kemudian ribu ya, 177.000 gigawatt hour, lalu dia yang non PLN itu dibeli oleh PLN. Aturannya masih begitu. Jadi sebagian besar atau bahkan seluruhnya saya belum bisa memastikan, tapi si yang non PLN yang punya pembangkit itu menjual kepada PLN. Sebagian besar atau seluruhnya nanti kita cek itu memang diharuskan menjual kepada PLN. Nanti PLN yang menjual kepada konsumen akhir. Nah, dalam proses pembelian maupun penjualan dalam konteks PLN inilah ada itu soal jaringan transmisi dan jaringan distribusi tadi ya. Nah, maka PLN menjual untuk sektor industri paling banyak, nah, yang lalu rumah tangga. Jadi terbalik saya, ternyata rumah tangga yang paling banyak, tetap 112 gigawatt hour, 112.000 maksudnya gigawatt hour, sementara industri 72 gigawatt hour, lalu untuk komersial itu 42 dan seterusnya. Nah, untuk publik itu ya termasuk penerangan jalan. Pelanggan PLN tahun 2020 sebanyak 79 juta pelanggan ya, rumah tangga maupun tadi industri. Nah, ada data menarik juga nanti kita akan lihat, ini gambaran umum uraian ya. Tadi si PLN memproduksi sendiri pembangkit, kemudian ada pembangkit non PLN yang hasilnya dia beli, lalu ditransmisikan, lalu didistribusikan melalui berbagai sarana dan prasarana perlistrikan ya, yang memerlukan mungkin kita bisa cari tahu gardu induk, gardu distribusi itu sampai ke konsumen. Konsumen jangan dibayangkan rumah tangga saja ya, tetapi bisa industri, bisa lembaga publik ya, sekolahan kah, pemerintah kah, jalan kah, penerangan jalan. Itu susut ternyata. Jadi ini barang bisa bocor di jalannya listrik, mau sengaja maupun tidak sengaja. Jangan terbayang juga bahwa ini banyak orang yang ngambil di jalan, itu sebagian saja. Ya memang perkembangan teknologi kita dan seluruh model transmisi dan distribusi kita masih menyisakan susut 9,12%. Bisa kebayang ya, dari produksi susut 9,12%. Kalau dikalikan harganya kan itu banyak. Nah, nanti tentu kita bisa cari tahu bahwa susut yang optimal atau rata-rata di konstruksi perlistrikan suatu negara yang sudah cukup baik itu berapa persen. Nah, misalnya 3, berarti kita masih tidak efisien sekitar 6%. Itu memang juga sudah jadi perhatian ya, salah satu yang menjadi ini kebijakan listrik pemerintah itu adalah untuk mengurangi tingkat penyusutan jaringan PLN. Nah, lalu rasio elektrifikasi, ini rumah tangga, ini khusus rumah tangga ya, berlistrik dengan total rumah tangga. Menurut informasinya, pemerintah sudah mencapai 99,20, tapi sebenarnya targetnya sejak 2019 sudah 100%.
Jadi belum, kurang sedikit. Jangan pandang enteng ya, 0,8 kali berapa jumlah rumah tangga, kurang lebih 65 juta rumah tangga, jadi masih banyak yang belum dapat listrik rumah tangganya. Nah, begitu gambaran umumnya. Mari kita pelan-pelan untuk mencoba mencari tahu gambaran umum perlistrikan yang lebih jauh secara sudut pandang ekonomi ya. Nah, tadi kita sepintas sudah mengatakan, ini saya ambil aja dulu paparan yang dokumen yang saya ambilkan paparan kalimat-kalimatnya untuk khusus sistem tenaga listrik Jawa Bali. Tapi dengan demikian juga menggambarkan yang bukan Jawa Bali ya, karena yang ingin saya sampaikan ini adalah soal kita memiliki imajinasi sebagai pembelajar ekonomi, memiliki gambaran. Nah, pertama itu ternyata sistem tenaga listrik itu terdiri dari secara garis besar itu pembangkitan, transmisi dan distribusi. Tadi di depan kan sudah kita lihat. Nah, pembangkitan itu ya kalau di Jawa ini ada PLN Tanjung Jati, PLN Jawa Bali, dan nanti beberapa yang non PLN ya di luar Jawa juga demikian, berarti pembangkit ada yang PLN, ada yang non PLN, dan di antara PLN itu ada yang PLTA, ada PLTU, PLTD dan seterusnya. Apa ini nanti di slide-slide berikut kita akan lihat. Pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, dan seterusnya. Lalu ada transmisi. Nah, transmisi ini menyalurkan dan melakukan pengaturan beban energi listrik dari pembangkit ke PLN distribusi. Nah, kurang lebih begitu ya. Tadi sudah mulai kebayang kita tadi yang disebut transmisi itu dari pembangkit, kemudian disalurkan ke PLN distribusi. Nah, dari distribusi ini sebelum disalurkan kepada apa istilahnya itu ada transformator ya, ada interbus transformer yang dinaikkan menjadi tegangan tinggi. Dan nanti itu urusannya untuk dari situ nanti baru ke distribusi. Tetapi di IBT ini ada istilah gardu induk, lalu ada gardu induk tegangan ekstra tinggi, macam-macam ya. Nah, lalu baru dari ini urusan PLN semua sudah ini. Sejauh ini peraturannya begitu, kita tidak tahu ke depan. Tapi sebenarnya di banyak negara memang listrik itu adalah monopoli negara ya. Jadi kita aja sudah termasuk cukup liberal ya dengan membolehkan, mengizinkan bahkan pelan-pelan menambah pembangkit listrik oleh swasta. Ada bisik-bisik atau bahkan sudah ada pembicaraan tentang transmisi ini boleh dong oleh swasta. Nah, bahkan kalau transmisi itu garis besar yang cukup besar ya itu bisa jadi bolehlah tetap itu PLN, tapi distribusinya boleh oleh yang bukan PLN. Nah, ini kan kompleks diskusinya nanti. Sejauh ini transmisi kemudian distribusi ke konsumen juga oleh PLN, tapi PLN-nya PLN distribusi. Jadi PLN ini raksasa ya. Nah, sempat ada saya lihat itu netizen meributkan utang PLN yang mencapai berapa? Paling besar di antara BUMN. Tapi hati-hati ya, karena PLN ini ya kalau melihat gedenya begini urusannya ya wajar dia punya utang banyak. Dan kalau dilihat asetnya dia juga paling banyak, meskipun bisa diperdebatkan kalau secara ekonomi utangnya 600, aset PLN mungkin di kisaran 1000 atau lebih. Tetapi tadi kan asetnya itu ada yang pembangkit, ada yang gardu induk, ada gardu induk tegangan ekstra tinggi, ada kabel dan seterusnya, tiang. Bagaimana kita secara keekonomian menghitungnya itu? Karena itu listrik itu di banyak negara tidak diperlakukan murni sebagai barang komersial ya, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat tidak hanya soal perekonomian tapi menyangkut soal ketahanan suatu negara. Ya kita pelan-pelan aja lah kita lihat debatnya sampai mana nanti. Lalu ada istilah sistem interkoneksi Jawa Bali. Lalu ada operasi sistem Jawa Bali. Ini contoh saja. Nanti pemerintah itu membuat beberapa sistem. Jadi ada berapa? Sekitar 9. Jadi ada sistem berdasarkan wilayah ini Jawa Bali. Ya. Ada beberapa daerah dianggap satu sistem. Pengertian sistem jadi kelihatan nih bahwa di situ nanti ada PLN distribusinya, PLN apa ya betul ya PLN distribusi, lalu ada sistem interkoneksi itu juga menyangkut apa yang biasanya kita sebagai orang awam ini mati separuh Jawa, itu mungkin juga di Sumatera, di Kalimantan seperti itu. Nah, kita masuk lagi kepada data lagi bahwa tadi kita sudah bisa membayangkan bahwa pembangkit listrik berarti ini yang memproduksi ya itu sampai 2020
kapasitasnya itu besar, Indonesia termasuk. Dan tema ini mengingatkan kita pada awal pemerintahan Pak Jokowi yang berencana menambah, ingat nggak, 35.000 megawatt, berarti 35 GW itu. Di sini sampai tahun 2020, itu belum semua berarti kan. Dulu juga kita tidak mungkin diskusi bisa merembet ya. Dulu janji 35 GW itu untuk 2 periode. Nah, itu kan bukan kan dulu 1 periode sebenarnya. Tapi ya bagaimanapun terjadi peningkatan yang cukup luar biasa ya di era pemerintahan Jokowi dalam konteks pembangkit listrik. Lebih pesat dibandingkan sebelumnya lah kenaikannya. Ini sampai akhir 2020 72,8 gigawatt. Tetapi yang paling besar tetap di Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah, itu Anda lihat dari 72,8 gigawatt itu di Jawa, Bali, Nusa Tenggara kurang lebih berapa? 63,32%-nya, yang Sumatera 20,33, 14,8 gigawatt. Nah, yang lain-lain Maluku, Papua 1,5 gigawatt, Sulawesi 5,6, Kalimantan 4,8. Nah, begitu. Nah, lalu kalau paling kanan atas itu kalau dia digambar, ini saya salin dari laporan Dirjen Ketenagalistrikan kondisi 2020 ya, ini ya kebetulan dia sajikan mereka. Itu yang dia bagi ada yang apa itu PLTP, lalu PLTG sama GUMG itu dikelompokkan ya. Lalu ada PLTD di Shell ya, itu PLTU masuk situ. Ada PLTU, maaf bukan masuk ke PLTD sendiri, PLTU sendiri itu nanti kita akan lihat tabelnya di slide berikut. Tapi cara menggolongkannya dari 72,8 ini bisa wilayah, itu kan sudah ada 1 2 3 4 5 wilayah. Ada berdasarkan pembangkitnya. Pembangkit ini pun nanti ada cara menjelaskan apakah berdasarkan penyebutan tertentu ataukah berdasarkan penyebutan energi yang dipakai. Nah, itu berdasarkan jenis ya, berdasarkan jenis pembangkitnya. Nah, yang kiri yang dikotaki itu adalah soal kepemilikan. Yang PLN paling besar, lalu yang lain-lain itu non PLN di luar yang pemerintah ya. Nah, yang di luar PLN itu ada penyebutannya, ada PPU, ada EPP, itu penyebutan saja. Ada private power utility, ada independent power producer dan seterusnya. Tapi anggap saja non PLN semuanya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu jumlah 72,8 ini tadi di tahun 2020 sebelumnya bagaimana? Nah, kita lalu dapat informasi juga dari publikasi Dirjen Ketenagalistrikan. Ini cukup baik saya nilai ya publikasi ini, dan dengan tahun yang cukup panjang sehingga kita bisa membelajarnya dan disediakan juga angkanya sehingga kita bisa ngotak-ngatik masing-masing jenis pembangkit. Nah, tapi akan lebih baik lagi sebetulnya kalau lembaga-lembaga pemerintah menyediakan data Excel ya, sebagaimana IMF, sebagaimana World Bank, supaya para pembelajar ini kan makin cerdas lah. Kalau penduduk Indonesia makin cerdas, kan tersedia sumber tenaga kerja, sumber daya manusia, tenaga ahli untuk berbagai hal. Nah, ini kalau kita lihat itu memang perkembangannya cukup menarik ya. Di tahun 2008 paling kiri itu kita baru memiliki 31 gigawatt, sementara di 2020 sudah 72,75 gigawatt. Dan kalau kita potong lagi, Pak Presiden Jokowi di tahun 2014 akhir 50,45, di 2019 akhir sudah hampir 70 ya. Jadi kenaikannya hampir 20 gigawatt. Nah, kita melihat itu peningkatan yang cukup luar biasa. Sementara kalau di 2009 itu 32. Nah, sekalipun luar biasa dalam arti gigawattnya, tapi juga tidak, saya pribadi menganggap dari angka ini ya tidak seheboh narasinya, karena bagaimanapun era SBY 2 juga cukup naik 32 menjadi 50, naiknya kan 18. Yang ini 50 jadi 69, naiknya ya 19 lebih sedikit. Jadi nggak ini banget kan sebenarnya kalau dari data ini. Dan jangan lupa kalau dari sisi presentasi berarti kan lebih besar dong. 50 dari 32 itu presentasinya lebih tinggi kenaikannya dibandingkan 50 ke 69, bahkan ke 72 di 2020. Statistik itu kadang ya begitu ya. Jadi saya tidak tahu juga kalau berdasarkan data ini ya saya memuji kedua-duanya lah, mereka kedua era pemerintahan itu
sadar bahwa pembangkit ini diperlukan dan ditingkatkan. Tapi kalau ada opini bahwa di periode Pak Jokowi itu listrik lebih gila-gilaan, upaya pembangkitnya belum terbukti ya menurut angka ini. Ya wajar saja gitu, memang naik. Kita nggak tahu kalau nanti sampai 2024 ya, karena kalau benar 35 yang kemarin itu kan berarti 2014 50 tambah 35 kan 85. Nah, berarti kan tidak tercapai di akhir 2019. Kalau itu diundur sampai ke 2024, 50 tambah 35, ya 85 di 2024 ya berarti bukan sesuatu yang spektakuler dong melihat tren ini. Apalagi kalau nanti kita buat nyambung dari tahun 70, bisa kan kita buat data dari tahun 70. Nah, kita akan lihat. Ya, tapi baiklah kita puji sajalah semua pemerintah yang berusaha meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik ini. Nah, sedangkan rinciannya itu adalah pembangkit listrik tenaga diesel, tenaga uap, dan seterusnya ya. Ini sebagian disatukan ya kelompoknya. Jadi sebenarnya kan banyak itu sampai belasan namanya. Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah yang disebut dengan EBT ya, energi baru terbarukan. Jadi berdasarkan itu sebetulnya yang perlu dikaji juga adalah bagaimana perkembangan pembangkit listrik yang banyak menggunakan EBT. Itu ada air, ada biomas, ada macam-macam, ada tenaga surya dan seterusnya. Nah, ini di sini nggak begitu kelihatan ya, kecil masih. Nah, karena di masa depan mungkin itu yang penting. Mengapa? Kan kita sudah belajar juga SDA, migas batu bara, yang bagaimanapun energi fosil itu akan menyusut dan pada suatu saat akan habis. Nah, itu pembangkit. Nah, pembangkit ini kalau digambarkan, itu tadi pakai grafik ya, ini slide berikut tidak saya bahas, cuma Anda biar seandainya mau ngutak-ngatik ini saya sediakan. Ini kalau mau cari sumbernya tadi, Handbook of Energy ya, jadi Anda masuk ke webnya ESDM, nanti ada bagian publikasi atau informasi publik, itu nanti ada Handbook of Energy tahunan. Nah, ini saya ambilkan yang dari 2020. Ini sebenarnya hampir sama datanya dengan yang slide sebelum tadi, tapi ini lebih rinci. Nah, yang saya sajikan ini ya, jadi ada kalau misalnya paling kanan saja yang 2020 bawah itu kan sama tuh 72,79, 72,8 gigawatt paling bawah kanan ya. Berarti kan seluruh kapasitas terpasang di pembangkit ya 72,79 itu di sini. Ada sedikit perbedaan kecil itu, tapi hampir sama. Nah, rinciannya sebagaimana di tabel ini. Jadi Anda bisa melihat yang ada on grid, ada off grid, nanti dicek ya, yang off grid ini yang tidak pakai jaringan, ini juga datanya baru, ya, terutama tenaga surya. Nah, lalu yang on grid itu yang pembangkit yang memakai jaringan. Kalau yang on off grid itu sebutlah baterai lah begitu ya. Tentu baterai itu termasuk aki besar itu. Nah, ini rincian dari slide tadi. Jadi kalau memang pengen tahu mengolah data ini sebagaimana gambar di slide tadi yang nggak kelihatan, ini bisa Anda olah lebih jauh lagi dari data Kementerian SDM. Nah, ada cara penggambaran lain dengan satuan yang berbeda dari BP ya. BP saya ingatkan lagi, kita beberapa kali mengambil datanya, itu adalah perusahaan minyak raksasa ya, tapi kemudian menjadi perusahaan energi, tidak hanya minyak dan gas. Nah, dia juga mempublikasi data berbagai negara. Sayang tadi saya nggak sempat update sehingga datanya cuma 2019. Ada data 2020. Saya sudah mengunduh ya sebetulnya data 2020, tapi belum sempat mengolahnya. Di sini memakai terawatt hours ya dia ya. Terawatt hour itu Anda lihat memang berdasarkan BP pun, yang tentu dia bersumber dari data pemerintah ya. Ya, mungkin dia lakukan verifikasi, itu memang kapasitas pembangkit kita memang meningkat. Tapi sama dengan kesimpulan saya tadi, toh kalau dilihat kemiringannya kan 2014 sampai 2015 kan ya sama aja kan miringnya dari 2009 dengan 2005 kan lebih miring. Miring itu kalau kita sudah belajar, toh ini beberapa kali grafik di kajian kita ini, makin miring itu berarti kenaikannya makin signifikan secara presentasi. Nah, yang kanan itu kita lihat bahwa bagaimanapun dari sisi sumber, ini data 2019 ya, itu batu bara yang masih ini yang hijau itu
Gas alam juga gede, ya toh. Minyak masih banyak. Nah, yang renewable hanya 6%. Anggap aja yang masih masuk renewable adalah hydroelectric, ya, dua itu, EBT dan energi baru dan terbarukan, meskipun yang betul-betul kan yang 6%, ya 10-an% masih. Artinya kita termasuk negara yang basis pembangkit listriknya masih energi fosil, ya, itu ya. Ini tantangan tersendiri. Kalau dilihat dokumen-dokumennya di Kementerian SDM beberapa tahun terakhir, bahkan sejak belasan tahun yang lalu, sejak era SBY, saya kira kesadaran itu ya, mungkin lah mereka sangat ahli lah, tahu benar kan bahwa bagaimana perkembangan seluruh dunia. Kesadaran tentang EBT itu tinggi, ya. Kita harus segera transformasi. Tetapi kan antara itu dengan kemudian di breakdown dalam kebijakan, dan lebih penting lagi, sebagiannya kan tidak bergantung pemerintah saja. Ingat, tadi kita sudah bicara tentang investasi di beberapa aspek sesi kita ini, termasuk di sini. Maka mereka yang investasi kan menguntungnya untung rugi. Ya, belum tentu mereka mau ke EBT, yaitu menguntungkan secara ekonomi negara, secara jangka panjang. Tetapi buat perusahaan ini apakah untung dia di EBT? Nah, menariknya kita jadi pengen tahu di negara lain yang EBT-nya berkembang itu bagaimana. Apakah swastanya tetap ikut, ataukah swastanya mendapatkan support dalam industri tersebut dengan subsidi dari negara secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu yang mesti dipikirkan. Tapi saya terus terang secara jujur, karena saya tidak menguasai, saya tidak tahu, tapi common sense saya sebagai ekonom ya begitu, mesti harus ada kebijakan yang konsisten dan sungguh-sungguh, yang bahkan tidak boleh terpaku pada masa kepresidenan, ya, karena ini energi, ya. Masa depan suatu negara itu ya umumnya ya pangan, energi, dan ya sedikit-sedikit senjata lah. Tapi saya kok lebih dua ini saja, energi dengan pangan, gitu ya. Nah, lalu untuk yang mau mengolah lebih lanjut, saya sajikan lagi juga dari Handbook of Energy juga. Jadi Anda mudah-mudahan terangsang untuk ngambil, download sendiri. Itu kapasitas pembangkit produksi. Yang tadi kan kapasitas, kita sudah belajar juga beberapa kali berbagai topik kita, minyak, gas, dan sebagainya. Kapasitas satu hal, produksi hal lain. Di masing-masing jenis industri ada penyebutannya, ya. Nah, di sini penyebutannya ya kapasitas dengan produksi. Nah, kebetulan satuannya berbeda, tapi kita bisa melihat apel dengan apel. Artinya kalau kita membandingkan tahun ke tahun menggunakan satuan yang tersedia. Ketika kita bicara kapasitas, kita memakai satuan tertentu, tapi ini kebetulan ini produksi juga untuk ini GWH, ya, gigawatt hour, yang tadi kan gigawatt aja, beda ya. Ini kalau Anda lihat produksinya khusus PLN itu tahun 2020 paling kanan bawah 177.000 gigawatt. Nah, ini mungkin sekitar 50, hampir 60 ya, 56% dari total produksi. Ingat tadi produksi listrik nggak hanya oleh PLN, tapi ada pembangkit non-PLN. PLN sendiri memiliki macam-macam jenis pembangkit. Nah, sebagaimana yang di kolom-kolom itu. Penyebutan pembangkit listrik, ada istilahnya nama penyebutannya. Lalu untuk keperluan analisis, ada yang menganalisisnya lebih kepada sumber energi utama yang dipakai untuk pembangkit itu apa. Tinggal kita konsisten aja membandingkannya. Nah, yang slide berikut untuk yang non PLN. Jadi ini Anda bisa nanti dibuat jumlahnya itu oleh data ini. Jadi kita tadi sudah belajar bahwa ya PLN memproduksi, yang produksi non PLN dibeli oleh PLN. Aturannya masih begitu, karena PLN lah yang berhak transmisikan dan mendistribusikannya. Maka totalnya paling kanan bawah itu 274.851 gigawatt hour GWH, ya. Itu tadi sama dengan data kita di atas. Tapi tadi dari dua slide ini, yang satu produksinya PLN, yang ini yang non PLN, ada penyebutannya IPP dan PPU. Anda lihat rincian-rinciannya dari tahun ke tahun dan masing-masing pembangkitnya. Yang non PLN juga pembangkitnya macam-macam. Ini sekedar untuk bagi kawan-kawan yang ingin mengolah lebih jauh. Nah, ada pembangkit, ada produksi, lalu produksinya dibeli oleh yang non PLN pun dibeli oleh PLN, PLN kemudian mentransmisikan dan mendistribusikannya sampai kepada konsumen, baik itu konsumen rumah tangga, konsumen industri, konsumen lembaga publik, dan seterusnya.
Nah, kita dapat melihat data secara umum. Nah, di slide berikut itu kira-kira kalau karena ada istilah on grid ya dan off grid tadi, ya, on grid itu berarti pakai jaringan, yang off grid ya kayak baterai ya yang tidak pakai jaringan, maka secara jaringan kita bisa juga melihat penjualannya maupun daya tersambungnya. Nah, kan kita kan memiliki daya tersambung. Di slide berikut tampak bahwa yang jaringan distribusinya PLN ini secara sektor ini sayangnya saya belum berubah, yang kiri itu bukan data 2012, data 2019. Yang saya tulis Handbook of Energy itu yang kanan, yang kiri itu bukan, saya nggak belum berubah, tapi sepertinya komposisinya nggak jauh. Maka yang rumah tangga dan industri hampir sama dari sisi daya tersambung ya. Rumah tangga, lalu industri, lalu bisnis, lalu publik. Publik itu penerangan jalan umum, gedung pemerintah, gedung publik. Nah, yang kanan itu benar-benar penjualannya. Nah, yang ini, yang kiri ini satuannya itu kan apa, daya tersambung beda ya. Jadi kayak misalnya listrik kita 900 atau 1000 berapa, 2200 itu kan ini komposisi daya tersambung. Yang kanan itu penjualannya, penjualan per tahunnya di masing-masing sektor, rumah tangga, bisnis, industri, penerangan jalan, sosial, pemerintah, lalu transportasi. Nah, itu transportasi sudah ada, tapi kelihatannya tidak meningkat pesat ya. Bahwa apakah di depan ini bisa meningkat pesat yang bagian penjualan ke transportasi, ya itu mesti beriringan dengan soal perkembangan teknologi otomotif dan seterusnya ya. Nah, kalau kita baca paling kanan ya angkanya sama kan, ini memang selisih sedikit kan, 242, 243 gigawatt hour, nanti kok terkonfirmasi dari data di atas tadi. Nah, itu adalah penjualan dari PLN berdasarkan sektor-sektornya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, menarik juga bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, lebih khusus lagi Ditjen Ketenaga Listrikan, itu menyadari bahwa tadi kan listrik ini beda dengan barang lain gitu ya. Dia diproduksi yang namanya pembangkit dengan kapasitas itu ya sebetulnya ya produksinya segitu, mau dipakai mau tidak dipakai, meskipun tentu ada presentasi tertentu ya pergantian pengolahan mesin atau tetapi secara umum dia diproduksi segitu, sebutlah 100 gitu ya, mau dipakai berapapun ya produksinya tetap 100, nggak bisa diecer kan, listrik itu nggak diecer, maksudnya diecer itu jadiin stok tuh nggak bisa. Nah, kalau kita buat barang tertentu kan bisa produksinya lalu stoknya diatur, nggak bisa. Ini kan pengertiannya dia harus ditransmisikan, didistribusikan. Kalaupun ada aspek-aspek yang terkait dengan hal-hal tertentu adalah urusan membagi-bagi saja. Nah, maka para ahli energi dan dalam hal ini mereka di pemerintahan juga membuat informasi kepada publik ya, orang-orang seperti saya atau mungkin dari saudara-saudara yang juga sama dengan saya tidak terlalu tahu di detailnya, ya kita dapat informasi umum saja, dan sebagai belajar ekonomi cukup ini kita lihat, oh ya bahwa dari pembangkit itu yang ditransmisikan, didistribusikan itu kan ada load factor, ada peak load, jadi kan otomatis ada pemakaian yang besar, optimal, ada pemakaian yang berkurang. Itu mungkin untuk analisis suatu wilayah juga siang dan malam itu kan jadi beda. Siang dan malam yang di tempat yang banyak pabriknya dengan tidak, itu kan mereka, makanya ada promosi-promosi tertentu kan dari PLN, pemakaian tarif pemakaian sebenarnya mau dicoba begitu, jadi tidak sama pemakaian begitu. Nah, kalau kita lihat tadi saya sudah ingatkan di depan bahwa yang paling menjadi perhatian saya, yang lain nggak kurang paham itu ya, nanti itu kapasitas faktor terus load factor itu kan untuk kita lihat. Yang salah satu yang menarik yang paling kanan, jadi tetap karena ini listrik barang yang dialirkan, didistribusikan, tingkat kebocorannya, kehilangannya, losis ya dari 9% saya tidak tahu apa mencapai 1% itu yang nyolok-nyolok di jalanan, nggak tahu. Tapi ini tentu tidak itu yang paling besar ya, memang sistem distribusi segala macam itu menimbulkan penggunaan teknologinya seberapa, ini kabelnya seperti apa, gardunya seperti apa, terapunya seperti apa, dan seterusnya. Itu 9 masih tinggi ya, jadi tidak terjadi
sempat terjadi efisiensi di bawah 9, tapi belakangan masih 9. Sayang saya tidak sempat ya, nanti mudah-mudahan dari pembelajar ini ada yang langsung googling tingkat yang normal di banyak negara itu berapa persen. Tapi saya sempat baca keterangannya bahwa ini termasuk tinggi, disadari tinggi, akan diupayakan untuk menurun tingkat kebocoran ini. Terkait dengan itu, semua tadi pembangkit, transmisi, distribusi, lalu tadi yang produksi ada PLN, ada non-PLN, yang transmisikan dan mendistribusikan adalah PLN, lalu yang makai ada rumah tangga, ada industri, ada umum, lalu proses itu berlangsung tidak yang diproduksi, ya pembangkit punya kapasitas, produksi punya kapasitas, tapi kan tidak semuanya terpakai, ada sesi-sesi yang pemakaiannya banyak, ada sesi-sesi pemakaiannya yang lebih kecil, lalu ada kebocoran. Nah, semua ini tadi saya sudah beri isyarat, itu terkait juga dengan perlistrikan yang secara keseluruhan. Nah, maka ada data menarik ya, ada gardu induk, ada gardu distribusi, dan seterusnya di slide berikut. Sayang saya belum sempat update juga, ini data dari publikasinya Mei 2020 ya. Nah, kalau Anda lihat sederhana aja gambar itu, nggak usah angkanya dulu, itu kan landai saja kenaikannya. Apa maksud saya? Tadi yang di atas tadi kenaikan kapasitas terpasang itu lebih tajam naiknya dibandingkan instrumen transmisi dan instrumen distribusi. Jangan lupa ya, transmisi itu dari pembangkit ke PLN distributor, ya sebutlah ke, kalau barang biasa itu pengepul lah ya, tentu dengan sistem ya, dari situ baru ke distribusi. Nah ini kelihatannya tidak cukup tidak sinergis ya, bukan sinergis ya, tidak searah dengan sama kecepatannya, sehingga mungkin ini salah satu sumber ketidakefisien listrik di Indonesia. Jadi upaya membangun pembangkit tidak cukup cepat diikuti oleh instrumen-instrumen untuk mentransmisikan dan mendistribusikannya. Tentu ini baru sinyalemen, saya tidak ahlinya ya, tapi dari data begini sepintas saya sebagai ekonom, wah ini kok nggak sama ya kenaikannya, nah, gitu. Nah mungkin kawan-kawan yang lebih serius dengan ini nanti bisa mengkaji lebih jauh dalam hal ini. Dan kalau itu benar, ini kan banyak aspeknya. Apakah dorongan investasi, kemudahan, kemudian karena kalau dia membuat pembangkit dia pasti dibeli PLN, lalu apakah perjanjian dengan PLN itu terkait harga. Nah, soalnya beberapa pembangkit listrik itu menurut kajian tertentu itu PLN jadi rugi karena dia beli dengan jualnya nggak sebanding, tapi karena memang waktu dia memperoleh investasi dan memperoleh izin buat pembangkit itu harus dibeli oleh PLN, dan ada entah bagaimana ada perjanjian harga, tentu harga tidak saklek begitu ya, mesti ada ring, ada segala, ada perhitungannya. Nah, maka inefisiensi kan bisa terjadi dalam proses itu. Nah, ketika beramai-ramai lah para pihak non PLN yang membuat pembangkit listrik, tetapi pada saat yang bersamaan belum terimbangi oleh transmisi dan distribusi yang pada dasarnya adalah urusannya PLN. Nah, lalu berkembanglah wacana gimana kalau transmisi dan distribusi ini juga sebagian diserahkan ke swasta. Nah, diskusi kita sudah harus keluar dari sekedar teknis ekonomi ya. Nah, bagaimana benchmark negara-negara lain? Apa benar ada negara yang menyerahkan urusan perlistrikannya ini kepada swasta secara besar-besaran? Nah, kita nggak tahu kan. Belum lagi kalau kita bicara karena ini padat modal, swastanya adalah swasta asing. Nah, kan panjang cerita jadinya. Nah, mudah-mudahan ada yang tertarik ini. Saya juga sebetulnya ada minat untuk belajar ini, tapi ya kalau semua dipelajari kan nggak kuat kita. Jadi bagi-bagilah kita supaya saling melengkapi. Nah, itu yang mestinya jadi bagian dari proses pencerdasan bangsa. Sayangnya saya kembali, mudah-mudahan ini juga didengar oleh para pihak ya. Kebanyakan lembaga kita, kementerian kah, BUMN kah, itu tidak begitu kurang baik dalam menyediakan data-data untuk para pembelajar, apakah itu mahasiswa ataukah dosen atau kita yang pembelajar, supaya kita bisa ikutan memahami dan memberikan kontribusi. Kalau kemudian ujungnya nanti para pembelajar ekonomi, pengamat ekonomi khususnya itu urusannya adalah
suka dan tidak suka kepada pemerintah, booster dan non-booster, waduh, kapan kita jadi pinter nih bangsa kan? Ya, mengkritik bukan berarti kita anti. Kan? Itu ya. Nah, lalu berikutnya kita tadi sudah katakan ada isu elektrifikasi. Nah, elektrifikasinya itu bahkan kalau kita lihat, elektrifikasi itu dibuat target. Nah, lalu dari target itu bagaimana pemenuhannya. Nah, kalau Anda lihat targetnya yang hijau, sebetulnya targetnya sudah 100% di 2019, tetapi dapatnya 2019 hanya 98,89%. Baseline-nya 2014 ya. Baseline-nya 2014, ini era Pak Presiden Jokowi. Lalu memang naik ya. Targetnya tinggi, cukup tinggi. Dinaikin 15, 16, 17, jadi dia memulai dari kisaran 87 kalau saya tidak salah, ditargetkan di akhir pemerintahan Jokowi pertama itu 100, ya cukup bagus ya pencapaiannya, tapi tidak mencapai target. Itu 98,99%, dan di tahun 2020 juga belum bisa 100%, masih stuck di 99,20. Nah, target tentu karena target 2019 kan nggak turun lagi dong, sampai seterusnya ya seluruh rumah tangga di Indonesia, rumah tangga ya elektrifikasi ini hitungannya, memiliki listrik. Jadi berarti ada, kalau dibaca terbalik, ada rumah tangga yang belum memiliki listrik. Jumlahnya sih hanya 0,8, tapi 0,8 nah, kita bulatkan 1% lah dari 65 juta keluarga, berarti kan ada sekitar 0,6 juta. Kita kurangi sedikit ya, berarti ada setengah juta keluarga yang masih belum memiliki akses langsung kepada listrik. Ya mungkin ke tetangganya bisa ya. Nah gitu ya. Nah lalu tadi saya sudah katakan juga di depan, ada konsumsi listrik per kapita yang mencerminkan, antara lain mencerminkan atau setidak-tidaknya dia sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian. Konsumsi listrik per kapita itu Indonesia di tahun 2020 itu konsumsi per kapitanya masih 1089 kWh per kapita. Nah, kalau kita lihat gambar itu yang realisasi itu yang hijau ya. Kalau Anda lihat angkanya saja di bawah. Itu ada targetnya di atasnya di baris pertama, yang di baris kedua itu realisasi. Jadi realisasi ini menarik ya, pembangkit tadi hampir mendekati target, produksi juga hampir mendekati target dan seterusnya, tapi untuk begitu juga dengan elektrifikasi tadi meskipun nggak mencapai tapi mendekati. Tapi kalau kita lihat konsumsi listrik jauh ya dari target ya. Di 2020 itu targetnya 1142, capaiannya baru 1089. 2021 belum ada angka. Waktu memulai data itu adalah tahun 2014, 787,4 kWh per kapita. Dan itu kalau dokumen pemerintah. Nah, persentase pencapaian itu dari target. Apa informasi yang bisa kita simpulkan dari yang ini? Nah, tadi pembangkit listrik sebutlah cukup berhasil dibangun banyak. Sekalipun kita sudah kasih catatan, sebetulnya nggak heboh-heboh amat ya. Era Pak SBY 2 juga begitu. Kedua-duanya menurut saya cukup bagus dalam konteks pembangkit listrik. Kita tadi juga mendapatkan gambaran umum untuk produksi itu juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tapi sama juga ya, karena terkait dengan pembangkit ya berimbang saja kenaikan era Jokowi 1 dengan era SBY 2 dalam hal produksi listriknya. Nah, ketika masuk ke transmisi dan distribusi, mulai ada kendala. Jadi tidak terimbangi dengan transmisi dan distribusi meskipun meningkat. Nah, lalu ujungnya lagi adalah konsumsinya, kan begitu, ya kan? Listriknya ada di sana tapi nggak nyampe kabelnya ke sini. Nah, nggak, bahasa awamnya begitulah. Nggak sampai kabelnya ke kita kan. Nah, itu satu hal. Konsumsi tentu tidak hanya soal akses. Lalu apakah kebutuhan listrik itu seberapa? Tidak hanya soal rumah tangga kan, tetapi soal industri yang terutama kan tadi sudah kita lihat. Jadi kalau industrinya tidak tumbuh, kenapa industrinya tidak bertumbuh pesat? Ya mungkin terkait dengan perekonomian secara keseluruhan, bukan terhadap industri itu saja. Maka dia tidak membutuhkan listrik lebih banyak, orang pabriknya itu sudah oke saja segitu. Nah, bahkan tambah lagi, kalau memang transportasinya tidak direncanakan ke listrik, ya,
Ya mestinya kayak Formula E itu ya sudah tidak, jangan diskusi Jakarta saja. Dan itu kan satu jenis saja. Maksudnya bagaimana mendorong pemakaian listrik gitu dalam transportasi. Itu kan kita karena sempat tergoda lebih banyak ke gas kan. Sekalipun itu juga menarik. Tapi yang listrik kelihatannya baru-baru ini saja kan mulai jadi wacana lagi. Nah, itu kalau kita lihat konsumsi listrik tidaklah meningkat signifikan, bahkan di antara 2017 sampai 2020 itu ya kenaikannya sangat kecil. Artinya konsumsi listrik belum meningkat sesuai harapan, dan itu tidak berarti kita dorong bagaimana rumah tangga, tapi memang sekarang kelihatannya ada tanda-tanda itu ya, rumah tangga didorong. Sebetulnya nggak tepat juga, karena yang dimaksud itu adalah bagaimana konsumsi listrik terkait dengan peningkatan industrialisasi dan akses kepada listrik membuat berbagai produksi, even itu home industry memiliki sumber-sumber energi yang mudah, murah, dan itu menjadi efisiensi dalam biaya produksinya. Semacam itu ya. Nah, begitu kira-kira gambaran perlistrikan di negara kita. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan ini kita mendapatkan perkembangan-perkembangan yang lebih baik. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi, saya menjelaskan dengan nada datar, dengan nada yang dua materi hari ini, itu gambaran umumnya. Tetapi sebetulnya, mohon maaf, setan-setannya bersembunyi di rincian ya. Setan bersembunyi di rincian itu jadi dalam bisnis listrik, dalam bisnis tadi kita bicara batu bara, kita bicara minerba, itu banyak. Jadi mungkin kendala-kendala soal konsumsi listrik, kendala tentang elektrifikasi, kendala tentang distribusi tadi ya bukan soal pada level perencanaan besarnya, tapi mungkin pada rincian-rincian atau detail-detail soal bagaimana menarik investasi, bagaimana mengatur perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Kita tidak tahu persis. Nah, itu adalah tantangan buat kita para pembelajar untuk mengkaji lebih baik lagi, sehingga masyarakat ini sebetulnya nanti baik dia sebagai konsumen rumah tangga atau dia konsumen industri, itu dengan memiliki gambaran umum, apalagi dia mungkin intelektual, itu kan jadi efisiensi ekonomi itu tidak hanya soal APBN, utang pemerintah, itu satu hal ya. Kan kita sudah belajar dari beberapa sesi tentang sumber daya alam energi ini, efisiensi, optimalisasi di sumber daya alam energi adalah faktor penting juga buat kita untuk memperbaiki kinerja ekonomi Indonesia. Bukan kinerja pemerintah saja, kinerja ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu. Dan hingga kita berharap pada saatnya kita semua bisa mempercepat proses pembangunan ekonomi yang semakin terindustrialisasi, dan ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.